Jumpa lagi dengan saya, Willy The Rooms, tetap di The Sinners Channel. Michael Walker memaparkan 9 tingkatan yang mengkonstitusikan normativitas dan bobot teologis sehingga teologi dapat disebut sebagai teologi. Terinspirasi darinya, saya ingin berbagi tentang apa yang menjadi suatu teologi itu merupakan sebuah teologi yang baik. Saya memaparkan 7 aspek yang dapat menjadi pertimbangan untuk mengembangkan sebuah teologi yang bermanfaat. Teologi yang baik dapat dihayati dan dilakukan oleh banyak orang, bukan hanya oleh segelintir orang atau elit tertentu saja. Teologi seperti ini memiliki aspek demokratisasi. Sebagai contohnya, konsep gambar rupa Allah pada awalnya digunakan sebagai gelar raja atau kaisar. Namun, semua manusia diciptakan menurut gambar rupa Allah dalam Perjanjian Lama, Kejadian 1 ayat 26-27 dan Mazmur 8. Apa yang tadinya hanya diperuntukkan bagi kelompok elit tertentu, kini didemokratisasi bagi semua umat manusia. Demikian pula seharusnya banyak orang dapat mengalami dan menghidupi cerita tentang dikasihi oleh Allah, mengasihi Allah, dan melakukan pekerjaan Allah. Teologi yang baik membahas permasalahan terkini secara peka konteks. Di satu sisi, teologi memang terikat pada firman Allah yang kekal. Di sisi lain, tidak ada yang namanya teologi abadi. Bagi Tillich, setiap teologi itu hidup dan berpikir dalam korelasi tantangan dan respon. Sebagai contoh, teguran Matius terhadap para pembuat kejahatan dalam Matius 7 ayat 21-23 tidak akan efektif atau bahkan merusak jika diberitakan kepada jemaat di Galatia yang cenderung legalis. Dan demikian pula sebaliknya. Jika surat kepada jemaat di Galatia ditujukan kepada jemaat Matius, teologi yang baik akan peka terhadap kairos Tuhan, yaitu waktu yang ditentukan oleh Tuhan. Untuk segala sesuatunya ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Pengkhotbah 3 ayat 1. Teologi yang baik membawa kita pada pemahaman yang lebih akan siapa Allah itu. Ia akan mendekonstruksi gagasan-gagasan kita yang diproyeksikan sendiri tentang Allah, sehingga membimbing kita menuju ibadah yang sejati dengan menyingkapkan berhala-berhala yang selama ini tanpa sadar dipuja dan disembah. Dalam penjelasannya tentang asal mula berhala, Calvin menuliskan bahwa natur manusia dapat dikatakan adalah pabrik berhala yang terus-menerus. Untuk mengatasi hal ini, agama yang sejati bertujuan untuk mengikat kita kepada Allah sebagai Allah yang esa dan satu-satunya. Teologi yang baik juga akan membawa kepada kedalaman mengenai pemahaman akan betapa dalamnya kasih Allah dan betapa tidak layaknya kita. Paulus menyatakan keyakinannya bahwa tidak ada sesuatu pun yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Roma 8 ayat 38-39.
Pada bagian lain, ia menyatakan ketidaklayakannya menerima kasih Kristus. Kita dapat bandingkan di 1 Timotius 1 ayat 15-16. Perasaan ketidaklayakan ini bukan membawa pada kompleks inferioritas, melainkan sebaliknya, dan membawa orang percaya untuk semakin mengasihi Kristus. Teologi yang baik membawa kepada doa agar jemaat Tuhan dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus yang oleh Paulus dikaitkan dengan dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Efesus 3 ayat 18-19. More love to thee, O Christ, more love to thee. Hear thou the prayer I make on bended knee. This is my earnest plea. More love, O Christ, to thee, more love to thee, more love to thee. Keyakinan akan cukupnya kasih dan rahmat Allah dan membuat seseorang berani untuk mengakui dosanya. Daud memulai pengakuan dosanya karena ia yakin akan kasih setia dan rahmat Allah yang besar. Mazmur 51 ayat 1. Teologi yang mengarahkan manusia pada kedalaman kasih dan rahmat Allah akan mendorong manusia untuk berani menghadapi kekurangan dan kelemahannya di hadapan Allah. Ini adalah lawan kata dari teologi yang digunakan untuk membenarkan status quo dan kelemahan gereja, sehingga tidak ada lagi tempat untuk teguran. Ketika pemahaman akan kasih dan rahmat Allah menipis, pengakuan dosa yang tulus akan semakin berkurang. Karena digerakkan oleh kasih Allah, teologi yang baik juga akan mendorong mereka yang menghayatinya dan semakin mengasihi sesama manusia. Dalam diskursus eskatologis Matius, domba dipisahkan dari kambing berdasarkan kriteria tindakan kasih yang nyata. Orang-orang benar yang telah melakukan tindakan kasih itu tidak sadar diri bahwa mereka telah melakukan banyak perbuatan kasih. Kita dapat bandingkan dalam Matius 25 ayat 37-39. Tentang perikop ini, Henry Drummond menulis, dalam kitab Matius, di mana hari penghakiman digambarkan kepada kita dalam gambaran Dia yang duduk di atas tahta dan memisahkan domba dari kambing, ujian bagi seseorang bukanlah bagaimana saya telah percaya, tetapi bagaimana saya telah mengasihi. Ujian agama, ujian terakhir dari religiusitas bukanlah keberagamaan, tetapi kasih. Aku berkata bahwa ujian akhir dari agama pada hari yang agung itu bukanlah agama, tetapi kasih. Bukan apa yang telah kulakukan, bukan apa yang telah kupercayai, bukan apa yang telah kucapai, tetapi bagaimana aku telah melaksanakan amal-amal kehidupan yang umum. Pada akhirnya, teologi yang baik membawa manusia untuk melihat kemuliaan Allah. Di akhir pasal ke-11, dalam suratnya untuk jemaat di Roma, Paulus mengakhiri dengan doksologi, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Tentang ayat ini, Schreiner mengomentari bahwa Allah bukan hanya yang memberikan segala sesuatu kepada kita, melainkan juga adalah goal dari segala sesuatu. Karena itu sangatlah tepat jika teks ini diakhiri dengan pujian akan kemuliaan Allah. Schreiner mengutip Sclater yang menyimpulkan bahwa ibadah adalah kata kesimpulan. Doksologi yang menjadi akhir dari teologi akan membawa manusia merendahkan dirinya sebagaimana visi kemuliaan Allah yang selalu membawa pada kerdilnya diri. Kita dapat bandingkan dalam Mazmur 8 ayat 1-4. Menyaksikan kebaikan Tuhan sepanjang hidupnya, Yakub mengakui dengan rendah hati. Sekali-kali aku tidak layak untuk menerima segala kasih dan kesetiaan yang Engkau tunjukkan kepada hamba-Mu ini.
sebab aku membawa hanya tongkatku ini waktu aku menyeberangi sungai Yordan ini, tetapi sekarang telah menjadi 2 pasukan. Kejadian 32 ayat 10. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Puji Allah, puji Allah, puji Allah Tritunggal. Mulia-mulia bagi Allah, pemberi kurnia keselamatan.